Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sensasi, Senang Sejarah Indonesia dan Dunia. Hari ini kita akan membahas tentang demokrasi liberal. Bersama saya, perkenalkan nama saya Ahsan Kurtayun dan rekan saya Syahrul Rahmat Pradita. Nah, kita berdua akan berpodcast membahas tentang demokrasi liberal. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pertama nih. Apa sih itu demokrasi liberal? Oke, langsung aja ya. Kalau yang udah kita pelajarin, simpelnya demokrasi liberal tuh semacam sistem politik atau sistem negara di mana itu diberikan kebebasan untuk dalam hal apa? Misalkan dalam hal bernegara, atau misal kita sebagai rakyat nih bisa banget misal mau bergabung dalam pemerintahan, mau jadi apa aja, mau buat partai ataupun lain sebagainya, itu kita diperbolehkan gitu. Jadi lebih menekankan pada kebebasan setiap warga negara gitu. Oh, begitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, gimana sih ciri-ciri demokrasi liberal? Kayak gambarannya itu kayak gimana? Oke, kalau misal kita bicara ciri-ciri sebenarnya luas banget ya. Tapi kalau kita simpelkan, kita bisa mencirikan demokrasi liberal itu menjadi dua bagian. Satu, kalau kita mau ngomongin masalah partai, di demokrasi liberal kita tuh menganut sistem multipartai. Dimana kalau kita lihat sistem multipartai ini simpelnya adalah negara tuh punya banyak partai gitu loh. Bahkan semua orang tuh berhak atau misalkan boleh banget membuat partai gitu. Nah, tujuannya buat apa? Ya tujuannya mau buat nampung aspirasi dan untuk menentukan kebijakan-kebijakan ke depan. Tapi kalau misalnya kita lihat sisi keduanya, kita bisa membicarakan masalah ciri-ciri sistem pemerintahan yang kita anut. Dimana kalau di demokrasi liberal, sistem pemerintahan yang kita anut itu namanya sistem parlementer. Simpelnya kalau misalkan sistem parlementer itu adalah sistem pemerintahan di mana presiden itu ditempatin sebagai kepala negara, atau kayak semacam simbolis aja gitu loh. Tapi yang kedua, nanti negara setiap harinya itu dikerjain sama Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri di sistem parlementer ini itu bertindak sebagai kepala pemerintahan. Nah, nanti menteri-menterinya itu dipimpin sama Perdana Menteri ini. Terus Perdana Menteri sama menteri-menterinya itu bakal bertanggung jawab sama parlemen. Beda sama sistem presidensial. Kalau Indonesia sekarang itu menganut sistem presidensial, di mana kepala negara sama kepala pemerintahan itu dipegang semua sama presiden gitu loh. Jadi itu mungkin dua ciri-ciri yang dominan di demokrasi liberal. Dia ada dua bagian ya? Ada dua bagian. Oke, selanjutnya ada pertanyaan menarik nih. Lalu bagaimana sih cerita singkatnya dari demokrasi liberal? Oke, ngomongin cerita singkat, sebenarnya demokrasi liberal itu punya panjang banget ya. Tapi kalau kita singkatin gini sistemnya teman-teman. Jadi dulu tuh kita kan punya namanya panitia ya, panitia namanya PPKI. Panitia PPKI itu kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan setelah 1 hari Indonesia merdeka, kita tuh ngebentuk yang namanya KNIP. KNIP itu ada semacam kayak Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, kalau kita bicara masalah fungsinya, tugasnya itu hampir kayak DPR MPR gitu loh. Nah, KNIP itu ngegantiin sementara. DPR sama MPR kan dulu nggak ada. Nah, namanya tuh KNIP. Nah, KNIP. Terus KNIP itu pernah menyelenggarakan rapat besar gitu loh. Dan pada saat itu di rapat, Soekarno ngomong nih, kayak ngasih usulan, Indonesia akan dibangun menjadi negara yang satu partai aja gitu loh, ngomongnya gitu. Terus tiba-tiba dari golongan muda tuh kayak nolak, kayak nggak ada, nggak bisa gitu, nggak bisa, stop, menerima gitu loh. Nah, apalagi yang namanya Sultan Syahrir tuh, Pak Sultan Syahrir ini dulu tuh jagoannya golongan muda tuh pas itu tuh ngomongin, nggak bisa dong kalau misalkan Indonesia cuma satu partai, nanti nggak etis, nanti nggak demokratisnya, nggak bakal kerasa gitu loh. Makanya kita harus punya partai yang banyak. Nah, sejak saat itulah habis rapat, wakil presiden kita Pak Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945 itu meluncurkan maklumat pemerintahan di mana setiap warga itu boleh membuat partai sendiri. Nah, setelah udah dapat kabar gitu tuh, kamu bisa ngeliat kayak setiap orang tuh bisa bikin partai gitu. Bayangin aja ya, di Indonesia pada saat itu ratusan partai ada banget. Jadi semua orang tuh hampir punya partai gitu loh. Bebas ya? Bebas, siapapun boleh bisa bikin. Tapi untungnya yang terdaftar tuh sekitar 50-an aja teman-teman. Makanya pada saat itu pemerintahan alhamdulillah bisa tetap stabil. Karena ya partai-partai yang ilegal tuh masih bisa ditolak gitu, masih bisa di-cut gitu loh. Makanya pas itu tuh kayak kita bisa ngeliat banyak partai. Misalkan nih, orang-orang muslim dulu tuh membuat partai namanya Partai Masyumi. Orang-orang Kristen membuat partai namanya Partai Parkindo. Terus juga kalau orang-orang yang masih punya jiwa nasionalis, mereka tuh mau membangkitkan lagi PNI. Jadi PNI itu dulu udah mati, udah vakum lah. Tapi di masa demokrasi liberal ini hidup lagi gitu loh. Karena
pemerintahan tuh ngeluarin maklumat atau kayak arahan bahwa semua orang tuh boleh membuat partai gitu sih, sejarah singkatnya gitu. Kenapa sih kita tuh diperbolehkan buat membuat partai ya, karena pada saat itu ada surat yang dikeluarkan oleh pemerintahan gitu. Nah, begitu teman-teman. Mm-mm. Selanjutnya, terus bagaimana sih berhasil atau enggaknya? Nah, kalau misal kita ngomongin berhasil atau enggaknya sebenarnya relatif ya. Kita mau lihat sisi mana dulu nih. Tapi kalau kita bicara masalah nggak berhasil nih, atau kayak kekurangannya nih. Nah, di demokrasi liberal itu kacau banget teman-teman. Karena kayak udah gonta-ganti kabinet terus gitu loh. Bahkan sebanyak 7 kali. 7 kali kita tuh ganti kabinet. Jadi kayak misal kabinet Prabowo sekarang tuh diubah-ubah gitu sampai 7 kali gitu loh. Nah, itu dampak buruk dari demokrasi parlementer, demokrasi liberal gitu loh. Nah, beberapa kabinet yang kita tahu, misal kabinet Natsir, itu tuh berdirinya itu awal banget tahun 1950 itu di bulan September sampai Maret 1951. Nah, itu tuh kabinet pertama di mana mereka tuh berkoalisi sama PNI sama Masyumi gitu loh. Terus juga punya beberapa program kerja. Mereka tuh mau bikin kayak apa ya, gimana Irian Barat itu tuh bisa kuat gitu loh. Nah, terus yang kedua, kita ada yang namanya Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman tuh ya kurang lebih 1 tahun lah buat jangka waktunya. Prokornya juga simple, kita tuh mau yang namanya apa ya, aktif di politik luar negeri. Yang ketiga, ada yang namanya Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini memang fokusnya itu lebih ke apa ya, mereka tuh udah mulai buat konsep pemilu gitu loh. Makanya konsep pemilu awal-awal tuh dibuat sama Kabinet Wilopo. Terus yang keempat ada kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Ini kabinet yang keempat, dimana ya fokusnya kurang lebih kita bakal ngomongin masalah itu sih apa ya, peninjauan kembali buat hasil KMB atau konferensi meja bundar. Terus intinya kayak mau diplomasi luar negeri itu gimana caranya biar hasilnya tuh nggak ngerugiin Indonesia. Terus habis Ali Sastro Amijoyo 1 kita bisa lihat adanya Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, Kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah kabinet yang bisa dibilang sukses. Oh, bisa dibilang sukses. Ya, karena apa? Karena pada saat itu kita bisa lihat pertama, ada 13 partai politik di kabinetnya, tapi yang mendominasi tetap Partai Masyumi. Tapi yang kedua, di Kabinet Burhanuddin Harahap ini pertama kali pemilu Indonesia berjalan tahun 1955. Nah, makanya banyak disanjung-sanjung tuh, orang-orang banyak kayak ngepuji kabinet ini Karena suksesnya. karena sukses gitu. Terus berikutnya tapi tetap runtuh karena ada faktor, nanti akan aku jelasin faktornya apa aja. Terus habis kabinet Burhanuddin Harahap, kembali lagi lah Ali Sastro Amijoyo. Ini Ali Sastro Amijoyo 2. Terus yang terakhir itu adalah kabinet Juanda. Itu sih. Itu ada 7 kabinet gonta-ganti dari demokrasi liberal gitu. Oke. Selanjutnya, apa kelebihan dari demokrasi liberal, Sarul? Nah, kalau buat kelebihan yang jelas ya, kita bisa lihat pertama, di demokrasi liberal kita pertama kali bisa bersikap demokratis. Dalam arti apa? Kita bisa bebas berpendapat, bebas memilih, bebas berkumpul dibandingkan dengan zaman penjajahan kemarin. Bener nggak? Bener. Kan nggak mungkin. Orang berhak ya? Iya, dulu di masa penjajahan Jepang, Belanda, kita nggak boleh kayak gitu. Makanya pertama, iya banyak peraturan. Bahkan kalau misal ketahuan tembak, meninggal gitu loh. Makanya di demokrasi liberal ini menjadi masa di mana kita lebih bebas untuk berpendapat. Jadi ada semacam banyak perubahan ya? Betul, banyak perubahan. Tapi yang kedua, kita juga bisa nemuin konferensi Bandung. Itu namanya konferensi Asia Afrika. Jadi konferensi Asia Afrika itu kayak kumpulan negara-negara yang mau merdeka dari masa kolonialismenya. Hampir sama kayak Indonesia. Kita tuh ngomongin gimana caranya negara-negara ini bisa merdeka gitu loh. Itu sih palingan 2 dari keuntungan ataupun kelebihan dari demokrasi liberal ini. Tapi tadi aku belum sempat jelasin ya. Demokrasi liberal tuh kenapa bisa kacau? Karena dulu tuh kita bisa ngeliat adanya persaingan. Jadi konflik antar partai, konflik antar golongan itu banyak banget terjadi di demokrasi liberal. Contohnya gini, di Kabinet Wilopo pernah tuh nanganin kasus konflik di Sumatera Utara. Nah, Kabinet Wilopo ini mau nyelesain, tapi di parlemen atau di DPR-nya itu nggak setuju. Karena partai-partai itu pada kayak musuhan gitu loh sama yang ada di Kabinet Wilopo. Pada akhirnya Kabinet Wilopo bakal runtuh, bakal hancur. Makanya runtuh lah. Ini kayak sesimpel kita tuh bakal sering nemuin
persaingan ataupun perselisihan antar partai gitu loh, antar golongan. Gitu sih yang bikin kayak Teman-teman, selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih. Pembelajaran apa yang didapat mengenai demokrasi liberal? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin demokrasi liberal, kita bisa ambil sisi kesimpulannya aja deh ya, kesimpulan atau pembelajarannya. Dimana kalau kita lihat kan dulu tuh Indonesia masih nyoba-nyoba masalah demokrasi gitu loh. Indonesia masih nyoba-nyoba demokrasi mana yang cocok gitu loh. Makanya wajar ya bagi kita itu adalah bagian dari proses gimana negara kita bisa berdiri sampai sekarang ini. Pembelajarannya adalah kita harus mastiin bahwasanya demokrasi kita untuk sekarang ini dan seterusnya itu tetap berjalan dengan sehat. Dalam arti apa? Nggak ada konflik antar partai, nggak ada konflik antar golongan, gitu ya. Yang namanya pemerintah kan harus saling bekerja sama ya. Jadi kayak gimana caranya kita tuh sama-sama perjuangkan buat Indonesia ke depan, kemajuan. Bukan masalah membawa kepentingan partai yang nggak jelas dan membawa kepentingan diri sendiri yang nggak jelas gitu loh. Kita pastikan bahwasanya semua partai itu bisa berjalan dan juga bekerja sesuai fungsinya. Partai oposisi ya tugasnya buat ngawasin pemerintah Prabowo sekarang ini. Partai pemerintahan ya juga fokusnya buat pastiin kalau mereka bekerja buat Prabowo gitu loh. Makanya kayak jangan sampai kita saling acuh tak acuh. Kita harus sama-sama berjuang bersatu biar masalah ini tuh kayak nggak apa ya nggak saling ngejebak lah itu gitu ya. Itu sih paling Hasan. Itu teman-teman mengenai hari ini podcast tentang demokrasi liberal. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.